Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat GKP Jati Asih. Pada kesempatan minggu ini kita akan beribadah kebaktian Minggu Paskah ketiga yang terambil tema dari Sinode dengan tema Berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan memasuki prosesi lilin Kristus. Kita akan membaca warta jemaat bersama-sama. Kita akan memasuki perintah Allah kepada manusia. Dengarlah hukum Allah yang terambil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian bunyi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
pengetahuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Dia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Mazmur 14 ayat 2 sampai dengan 4, serta Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 6. Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sedang jemaat, mari kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib di masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bahwa aku kembali supaya aku berbalik, sebab Kaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan pasalnya menyiksa. Kau bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, setia dan kekal, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Kami memohon kepadamu ya Allah, pemilik atas firman ini, kiranya Roh Kudus Tuhan membantu dan menolong kami, agar kami dapat memahami dengan baik firman-Mu, dan karena tuntunan Roh Kudus juga kami dapat melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita saat ini bagaimana yang tertulis dalam Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 24 ayat 13 hingga yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengena dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, peristiwa Paskah masih mewarnai pada hari Minggu ini. Waktu itu Kleopas dan seorang temannya yang sama-sama murid Yesus kembali dari Yerusalem menuju Emmaus, kampung mereka. Hari sudah mulai gelap, hampir malam, dan sinar matahari pun mulai redup. Dan bahkan saudara, hati mereka juga masih tetap diliputi rasa sedih dan pilu atas kematian Yesus. Dan bahkan saudara, kehadiran Yesus yang mereka anggap sebagai orang asing pada saat itu pun mereka abaikan. Dalam percakapan itu Yesus seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. Dan akhirnya mereka pun hampir tiba ke kampung Emmaus, tempat tinggal mereka. Dan Kleopas beserta temannya belum mengenal Yesus. Belum menyadari kehadiran Yesus saat itu. Mereka masih berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja atas orang Israel. Yesus akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Lalu kalau Yesus sudah disalibkan, sudah mati, tentu saja mereka masih tetap dikuasai suasana hati yang jauh dari rasa nyaman. Ketika hampir sampai, Kleopas menawarkan Yesus untuk singgah, untuk mampir. Dan tentu saja itu adalah tradisi orang-orang di Palestina yang benar-benar menunjukkan keramah tamahan kepada orang asing. Dan Yesus pun akhirnya mampir. Lalu di rumah tempat tinggal Kleopas itu, Yesus pun memecah-mecahkan roti, lalu membagi-bagikannya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Yesus mengingatkan Kleopas beserta temannya akan apa yang pernah Yesus lakukan ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Yesus mengucap berkat, lalu Yesus memotong-motong, membelah-belah roti itu dan membagikan kepada orang banyak. Dan rupa-rupanya kejadian itu membuat Kleopas beserta teman-temannya terbuka matanya. Jemaat Tuhan, peristiwa sukacita Paskah benar-benar membuat murid-murid benar tersadar. Terlebih ketika Yesus sendiri menampakkan diri di tengah-tengah Kleopas beserta temannya. Dan saudara, rasa letih karena perjalanan 7 mil dari Yerusalem menuju Emmaus ini tidak lagi menjadi persoalan bagi dua murid Yesus ini, karena selanjutnya mereka pun ketika tahu Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka ingin segera menyampaikan berita
Paskah, berita kebangkitan Kristus, yang memang pada saat itu bukanlah pengajaran yang diterima oleh masyarakat. Dalam masyarakat Yahudi memang tidak mengenal akan kebangkitan seseorang. Dan kebangkitan Kristus dan bahkan bagaimana Yesus menjumpai mereka, menemui Kleopas dan temannya, menjadi berita yang baik, yang perlu segera disampaikan oleh Kleopas kepada murid-murid yang lain yang berjumlah 11 orang. Akhirnya mereka pun bergegas dan tiba di Yerusalem dalam waktu yang mungkin juga cepat. Karena rasa sukacita Paskah itu benar-benar mendorong mereka, memberikan rasa optimistis yang luar biasa kepada mereka, sehingga mereka pun merasa perlu untuk tidak sabar lagi untuk menceritakan perjumpaan itu. Saudara yang Allah kasihi, apakah ada di antara kita juga yang menyadari bahwa Kristus pun kerap kali hadir dalam kehidupan kita? Dan yang pasti ketika Kristus yang adalah wujud Allah yang memanusia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus pun hadir di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Dia juga menjumpai saudara dan saya. Dan yang pasti saudara, spirit yang dimiliki oleh para murid, Kleopas dan temannya, ketika mereka dengan penuh rasa sukacita, bahagia dan kembali ke Yerusalem, karena memang mereka juga merespons, menanggapi akan kehadiran Kristus. Sehingga itu yang membuat mereka memiliki rasa optimistis, rasa bahagia itu dia tidak mereka pendam sendiri, dan mereka merasa perlu untuk menceritakan kembali akan berita sukacita Paskah itu kepada murid-murid yang lain. Saudaraku, berita Paskah selayaknya juga membuat kita memiliki rasa optimistis. Tapi yang pasti rasa optimistis yang dimiliki oleh setiap orang percaya itu berasal dari Tuhan sendiri. Jadi bukan datang dari dalam diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan sendiri. Selama kita memang mau terus menanggapi undangan Tuhan. Oleh karenanya, setiap orang yang memiliki rasa optimistis pasti akan merespon undangan Tuhan dengan kesadaran dalam diri orang percaya untuk selalu ingin dekat dengan Tuhan. Walaupun kita percaya Tuhan Maha baik, Tuhan Maha kasih, Tuhan juga selalu mengundang kita, tetapi bagaimana respon kita, saudara? Karena tentu saja berita sukacita Paskah ini juga ingin mengundang kita sekalian agar kita semua juga selalu mau bertekun dalam doa-doa kita kepada Dia, kepada Tuhan Juru Selamat kita, penolong kita. Di dalam doa-doa kita pada saat-saat ini, tentu saja kita tidak hanya berdoa untuk keselamatan diri sendiri. Kita juga berdoa untuk sesama anggota kaum keluarga kita, anggota persekutuan umat Tuhan, seluruh masyarakat di Indonesia, para pemimpin kita, semua orang di dunia ini yang pasti mengalami kesusahan, mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Rasa optimistis yang Tuhan anugerahkan kepada kita juga pasti akan membuat kita selalu mau bertekun di dalam mendengarkan suaranya dalam firman Tuhan. Kita percaya melalui kitab suci ini Allah selalu berbicara kepada kita. Melalui kitab suci ini Allah selalu juga menguatkan kita. Melalui kitab suci ini kita juga boleh tetap memiliki pengharapan kepada Dia.
Saudaraku, rasa optimistis juga membuat kita senantiasa mampu untuk fokus pada Tuhan, bukan kepada masalah hidup kita, bukan pada pergumulan kita. Dengan fokus kepada Tuhan, saya yakin bahwa kita akan selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan ini, dalam kesulitan saat ini. Dengan fokus kepada Tuhan, kita juga akan dengan mudah berserah kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut menghadapi kesulitan hidup saat ini. Saya juga tidak katakan bahwa dengan rasa optimistis bahwa persoalan hidup akan hilang, tidak. Kita akan tetap mengalami godaan, cobaan, pergumulan hidup. Tapi bukankah Tuhan sumber sukacita kita? Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber keselamatan kita. Karena ketika kita memang bergantung dan hanya berharap kepada Dia, kita juga akan sanggup untuk terus menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan. Kita juga akan tetap memiliki rasa optimistis, menjalani hari-hari ke depan, apapun yang terjadi. Karena Tuhan Juru Selamat kita benar-benar bangkit, karena Tuhan Juru Selamat kita benar-benar menang dari kuasa maut, karena Tuhan Juru Selamat kita satu-satunya penolong dan sumber penghiburan bagi kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan membantu dan menolong kita agar kita dapat melakukan firman. Amin. Jemaat, mari saya undang untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, mari kita membawakan setiap pokok-pokok doa di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Allah, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dalam Minggu Paskah ketiga dapat beribadah bersama secara media digital. Kami juga mengucap syukur ya Allah telah mendengarkan firman Tuhan dengan memaknai tema khotbah berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat GKP Jatiasih yang saat ini sedang sakit, Bapak J. Nadia dan Ibu Marliah Tambuna, dan mereka yang saat ini sedang dalam pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Sianturi, Bapak Cassandra Daniel Sianturi, dan Ibu Yanti Ismawati. Kami juga mendukung dalam doa untuk
keluarga Ibu Sri Wahyuni Lumban Raja, dan keluarga Ibu Surati. Kami juga mendoakan untuk seluruh majelis jemaat GKP Jati Asih, serta komisi-komisi kategorial dan non-kategorial. Kami juga mendoakan untuk PPJ GKP Jati Asih dan KPSTK Kristen Pasundan Jati Asih, bangsa dan negara, agar cepat terlepas dari wabah COVID-19 yang saat ini masih melanda bangsa dan negara kami. Kiranya Allah, kami dijauhkan juga dari bencana alam yang akhir-akhir ini melanda negara kami pula. Kami tahu ya Allah, doa ini jauh dari sempurna, maka doa ini kami sempurnakan seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita seperti yang tertuang dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami juga dari Majelis Jemaat GKP Jati Asih menghimbau kembali kepada seluruh jemaat, kiranya persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang telah tertera dalam warta jemaat, atau persembahan Bapak Ibu dapat dikumpulkan terlebih dahulu dalam keluarga masing-masing, yang nantinya bila kita sudah dapat beribadah di rumah Tuhan kembali, dapat menyampaikannya langsung kepada majelis jemaat. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatimu sebagai persembahanku. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bawa dalam doa persembahan kita
pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah ungkapan syukur kami ini, persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan, sebab kami menyadari segala yang terbaik dan terindah datang dari Tuhan. Kiranya kami pun mengingat sesama yang lemah, agar kami menopang dan menguatkan mereka melalui karya cinta kasih yang dapat kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tinggal sertaku, taritlah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha Penolong tinggal sertaku. Hidupku subur, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang